Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah berhadir di tempat ini untuk berpartisipasi dalam konseling kelompok kita. Jadi di sini kita akan melakukan konseling kelompok yang dimana konseling kelompok kita ini akan kita lakukan 50 menit, kurang lebih 50 menit ke depan. Di sini pengertian dari konseling kelompok ini adalah salah satu bentuk layanan yang membahas trauma yang dialami melalui dinamika kelompok. Lalu tujuan konseling kelompok ini untuk meminimalisir trauma yang dialami individu. Lalu di dalam konseling kelompok ini ada 4 ajas. Yang pertama ajas keterbukaan, kedua ajas kegiatan, ketiga ajas kerahasiaan, dan yang terakhir itu ada ajas kenormatifan. Lalu nanti saya akan mempersilahkan Ananda sekalian untuk mengemukakan topik-topik yang akan kita bahas di dalam konseling kelompok kita ini. Kepada Ananda yang ingin memberikan usulan atau memberikan solusi serta pendapat, saya harapkan kepada Ananda sekalian untuk mengacungkan tangan seperti ini. Ketika Ananda mengacungkan tangan bersamaan, kita akan menentukan siapa yang pertama untuk berpendapat di luar. Oke, baik, di sini saya meminta kepada anggota. Jadi di sini saya meminta kepada Ananda sekalian untuk menentukan topik yang akan kita bahas. Bisa disebutkan topik yang akan kita bahas dari Ananda sekalian. Oke, baik, untuk Ananda yang ingin memberikan pendapat kepada Ananda Tila. Mungkin saya akan memberikan judul topiknya itu ialah ingin terganggu. Terima kasih kepada Ananda Adi. Mungkin saya ingin memberi topik suntuk melihat suami malas kerja. Oke, kepada Ananda Fadila. Mungkin saya memberi topik khawatir yang berlebihan dan juga anak-anak putus sekolah. Oke, Ananda Naya. Coba saya suntuk mengasuh anak bertingkah. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda Putri. Topik dari saya itu lindung seperti orang tua. Oke, kepada Ananda Putra. Topik dari saya itu pikiran kacau. Baik, kepada Ananda Putri. Topik selanjutnya yaitu merasa stres. Apakah ada lagi Ananda sekalian yang ingin memberikan topik? Tidak. Baiklah, terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah memberikan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Di sini kita akan mengurutkan dan menyetujui topik mana terlebih dahulu yang akan kita bahas. Kepada Ananda Adi. Mungkin topik pertama yang akan kita bahas itu suntuk mengasuh anak bertingkah. Oke, baik, terima kasih Ananda Putri. Topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu ingatan terganggu. Baik, terima kasih kepada Ananda Putra. Mungkin yang topik yang ketiga yang akan kita bahas itu linglung seperti orang gila. Oke, baik, kepada Ananda yang lain. Ada di Mungkin Adila. materi selanjutnya suntuk melihat suami malas bekerja. Oke, baik, terima kasih kepada Ananda Jela. Mungkin topik yang kelima itu adalah pikiran kacau. Oke, baik, kepada Ananda Naya. Untuk topik ke-6 itu bisa dari merasa stres. Oke, baik, apakah Ananda yang lain ada yang ingin memberikan pendapat lagi? Ya, Ananda Putri. Topik yang selanjutnya yaitu khawatir yang berlebihan. Oke, baik, kepada Ananda Putra. Dan untuk yang terakhir itu mungkin anak-anak putus sekolah. Oke, baik, terima kasih. Tadi kita sudah menentukan topik yang akan pertama kita bahas. Mungkin yang pertama yang kita bahas nantinya suntuk mengasuh anak bertingkah, dan topik yang akan kita bahas kedua ingatan terganggu, topik yang ketiga linglung seperti orang gila, topik yang keempat suntuk melihat suami malas bekerja, topik kelima pikiran kacau, topik keenam merasa stres, topik ketujuh khawatir yang berlebihan, dan topik yang terakhir itu anak-anak putus sekolah. Baiklah Ananda sekalian, kita akan melanjutkan ke topik yang keempat.
yang dimana topik keempat ini suntuk melihat suami malas bekerja, yang dimana topik ini diusulkan oleh Ananda Ade, dan kita akan mendengarkan Ananda Ade menceritakan kronologinya agar kita dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami Ananda Ade. Kepada Ananda Ade saya persilakan. Jadi saya akan menceritakan pertama kali saya mau menikah dengan suami saya. Sebelumnya tuh sebelum kami menikah gitu kan, dia orang yang sangat rajin, pokoknya kayak pandai untuk mengambil hati orang tua saya. Nah, ketika kami sudah direstui gitu kan, terus orang tua saya itu tidak mempermasalahkan apa tamatan dia gitu kan, walaupun cuman ya posisi dia lagi kuliah gitu kan, tapi orang tua saya nggak memandang itu gitu kan, nggak memandang dia kerjanya apa gitu, karena dilihat dari orang tua saya dia sangat berusaha gitu. Tapi ketika kami sudah menikah gitu, dia jadi lebih sering bermalas-malasan gitu, malah yang biasanya dia rajin ini pas sebelum nikah dia malah kayak sering tiduran, pagi nggak pernah bangun pagi gitu kan, sampai saya kayak minta bantuin pekerjaan rumah itu aja dia nggak mau gitu. Dan untuk biaya istilahnya kayak hal simpel aja kayak token listrik gitu kan, itu aja masih kayak kami minta sama orang tua kami kayak gitu kan. Terus juga di sini, tapi saya nggak pernah menceritakan itu ke orang tua saya gitu kan. Dan orang tua saya mengasih kami sedikit uang biar supaya kami bisa buka usaha gitu. Dan ketika kami buka usaha, saya pikir dia ingin membantu saya gitu kan, tapi ternyata enggak gitu. Di situ saya betul-betul kayak suntuk dan kayak mau emosi aja gitu ketika melihat muka dia gitu kan. Jadi kayak saya benar-benar males sekali kalau misalnya ketika saya udah pulang ke rumah melihat dia yang kerjaannya cuma tidur, ini nggak ada ingin berusaha sedikit pun, padahal kayak kami tuh udah ditolong gitu kan, tapi kenapa dia nggak ada niatan sama sekali ingin membantu saya juga gitu kan. Padahal kan laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga gitu loh, tapi nyatanya enggak. Sekian. Baik. Terima kasih kepada Ananda Ade. Sangat tragis ya teman-teman ceritanya. Kepada Ananda sekalian, kita telah mendengar kronologi permasalahan yang dialami Ananda Ade. Kira-kira Ananda sekalian, apa yang Ananda ingin tanyakan kepada Ananda Ade? Saya persilakan. Kepada Ananda Naya terlebih dahulu. Baik, saya ingin bertanya kepada Kak Ade, jika hal seperti itu terusan berlangsung, kayak suami kakak itu nggak juga mau kerja, terus malas-malasan, apa yang akan kakak lakukan? Mungkin kalau misalnya dengan saya yang masih kayak belum memiliki anak atau apa gitu kan, mungkin saya kalau misalnya belum ada perubahan sedikit pun dari dia untuk berusaha ataupun ingin membantu saya untuk mencari nafkah, kayak saya bakal melepasin dia. Kepada Ananda Putri. Setelah apa penyebab awal atau faktor awal kenapa suami saudari itu tidak mau bekerja atau enggak mencari nafkah? Mungkin dari awalnya itu kan kayak saya tanya gitu kan, kenapa kamu ini, terus dibilangin kayak saya juga udah ngedapetin kamu gitu kan, saya juga udah direstui sama keluarga kamu, itu juga kamu kan masih bisa minta uang orang tua kamu. Mungkin karena orang tua saya yang bisa ada membantu kami dalam perekonomian gitu, jadi dia kayak malas aja bekerja gitu. Ananda Putra. Baik, di sini saya ingin tanya, jikalau ada laki-laki yang lebih baik dari suami kakak itu, tetapi suami kakak ini sudah mulai ada perubahan sedikit demi sedikit, nah kakak itu lebih memilih yang baru atau tetap ke ini suami kakak ini? Saya bakal tetap milih suami saya karena kita nggak boleh juga kan meninggalkan dia di saat dia memang betul-betul ingin berubah juga gitu kan. Terus juga
masa karena ada orang baru yang lebih dari dia kita lebih memilih dia, sedangkan itu permasalahan cuma karena itu gitu kan, dan dia pun ingin berubah, ada kemauan ingin berubah. Tapi kalau jika tidak ada ingin kemauan dia berubah, ya saya akan meninggalkan dia gitu, dan memilih yang baru. Terima kasih kepada Nanda Putra. Kemudian kepada Ananda Tridewa, saya persilakan. Kalau tadi sih udah langsung Kakak ada bilang kalau emang apa dia mau ditinggalkan, jadi kan saya kalau sudah memiliki anak gitu omongan, terus apa ingin meninggalkan dia atau memang masih ingin bersama lagi gitu? Kemungkinan ya kayak bakal diomongin baik-baik dulu kan gimana dia, tapi biasanya gitu kan laki-laki pasti bakal berubah juga gitu kan, apalagi udah punya anak, udah punya tanggung jawab, pasti juga mungkin dia lebih mikir gitu, tapi kalau nggak mikir juga ya nggak tahu lah. Baik, terima kasih. Kemudian kita tadi kan sudah mendengarkan ceritanya dan Ananda sekalian juga sudah menanyakan pertanyaan kepada Ananda Adi. Lalu solusi apa yang kira-kira Ananda sekalian bisa berikan supaya kiranya Ananda Adi dapat terbantu untuk mengatasi masalahnya? Kepada Ananda Putra terlebih dahulu. Mungkin solusinya itu kayak kita kakak itu bisa berdiskusi bersama suami kakak, bercakap dengan jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai apa sih faktor penyebab dari suami kakak itu bermalas-malasan. Apakah ada yang membuat dia bermalas-malasan itu kayak ngapain pula aku bantuin ini, aku kan masih ada yang lain gitu. Mana tahu ada yang kayak gitu ya. Pada Putri. Mungkin solusi dari saya itu kakak bisa melakukan dukungan atau pengertian, karena masalah emosional itu bisa mengganggu tingkat stres dan juga rendahnya rasa percaya dari suami kakak. Kepada Ananda Triadela. Solusi saya sama seperti kayak saudara Putra ya, kayak lebih baik itu kayak diomongin gitu kan, diutak gitu bahasanya, karena kita kan udah memiliki pasangan, pasti kan kita juga butuh kayak jujur sama lain kan, kayak ngomong apa yang jadi masalah itu apa, jadi kita bisa tahu kita ngerasain masalahnya gitu, jadi biar nggak ada konflik yang membuat kita sampai ingin pisah gitu, apalagi melihat situasi yang masih bekerja gitu kan, karena kan sumber pertama kan dari suaminya gitu kan, jadi kan dia yang jadi kepala keluarga harus siap untuk menafkahi istrinya, keluarganya gitu, jadi harus bersaling kayak ngomong. Baik, apakah ada Ananda lain yang ingin memberikan solusi? Tidak, saya sudah sepakat dengan Oke, baik. Tadi Ananda sekalian sudah memberikan solusi. Baik, kita sudah mendengarkan solusi-solusi yang Ananda sekalian sudah sampaikan. Kemudian Ananda Ade, kira-kira solusi yang manakah yang bisa kiranya Ananda ambil untuk mengatasi masalah Ananda? Sebenarnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saya solusi untuk mengatasi masalah saya ini gitu kan. Dan solusi yang bisa saya ambil mungkin dari saudara Putra dan saudara Dela, yang dimana saya akan berdiskusi dengan suami saya dan saya akan lebih terbuka, dan saya menyuruh dia lebih terbuka juga. Baik, terima kasih kepada Anda. Kemudian setelah kita mendengarkan semua rangkaian cerita, kronologi cerita, serta Ananda sudah memberikan solusi dan komitmen yang Ananda ambil. Baik, setelah kita mendengarkan semua kronologi cerita dan Ananda sekalian juga sudah memberikan solusi, kira-kira dalam konseling kelompok kita pada hari ini, komitmen apa yang Ananda sekalian dapat ambil untuk kita tanamkan pada diri kita sendiri, untuk teman-teman kepada Ananda Bella? Komitmennya pasti harus lebih terbuka, itu menciptakan hubungan yang harmonis bagi keluarga,
terus membuktikan bahwa masalah itu tuh ada solusinya gitu. Baik, kepada Nanda ya. Jadi komitmen yang saya adalah orang yang membangun sebuah hubungan itu perlu akan tanggung jawab yang masing-masing harus diemban. Apa ada Ananda yang lain? Ananda Putra? Mungkin komitmen yang bisa saya tanamkan dalam diri saya itu jangan ada yang ditutup-tutupin, jujur saja sama pasangan masing-masing, dan kita bisa juga untuk saling mendengarkan perasaan sesama suatu hubungan. Baik, terima kasih. Apakah Ananda Putri ingin memberikan komitmen? Mungkin kita komitmennya bisa mendukung motivasi, kita bisa mencari tahu apa yang membuat suami kakak itu merasa atau demotivasi. Jadi kita bisa memahami penyebabnya, jadi kita bisa memberikan dukungan yang lebih tepat dan juga bisa mencari solusi. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ananda sekalian yang sudah memberikan komitmen. Sebelum kita mengakhiri konseling kelompok kita ini, saya ingin Ananda sekalian memberikan refleksi mengenai BMD 3, di mana di dalam BMD 3 ini ada kerangka berpikir, merasa, bersikap, bertanggung jawab, dan bertindak. Mengenai berpikir, kepada Ananda siapa terlebih dahulu yang ingin memberikan refleksi? Ananda Putra, saya persilakan. Di sini saya berpikir ketika menghadapi situasi di mana suami ini tampak malas bekerja, penting untuk kita berpikir secara rasional ataupun terbuka, menganalisis situasi yang terjadi pada suami sendiri dengan pikiran yang positif. Baik, mengenai merasa, kepada Ananda siapa? Ananda Putri. Saya merasa setelah bahas ini agak merasa ada perasaan frustasi dan juga sedikit kecewa terhadap suami akhir, dimana penting juga sebenarnya kita untuk mengelola perasaan supaya kita tidak mengarah pada konflik. Jadi kita perlu sadari bahwa memang perasaan kita ini bisa mempengaruhi hubungan kita, sehingga penting untuk menemukan cara untuk mengekspresikannya dan juga agar hubungan itu tetap berjalan. Terima kasih kepada Ananda Dewa. Menurut saya akan bertindak dengan berbicara terbuka dengan suami saya untuk berdiskusi tentang perasaannya, terus terhadap pekerjaan yang dia punya dan apa yang menghambatnya. Jadi kita juga harus tahu apa yang dia rasakan. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Baik, kepada Ananda ya. Terkait dengan bersikap, di sini kita mencoba untuk hindari menghakimi atau menggunakan suami, karena bisa jadi hal ini bisa membuat sang suami itu merasa tertekan, atau kita bisa mencoba untuk menunjukkan bahwa kita itu peduli dan ingin membantu mereka dan menyemangati mereka. Baik, terima kasih kepada Ananda Sian. Apakah ada Ananda lain yang memberikan refleksi? Baik, kepada Ananda Putra. Baik, di sini saya akan bertanggung jawab ataupun juga mengambil tanggung jawab untuk menciptakan komunikasi yang sehat atau harmonis dalam hubungan ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Baik, terima kasih kepada Ananda sekalian atas refleksinya. Baiklah, terima kasih kepada Ananda sekalian. Kita sudah selesai melakukan konseling kelompok kita pada hari ini. Di sini sebelum kita mengakhiri konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa agar konseling kelompok kita ini dapat bermanfaat bagi kita. Di sini saya akan membawakan doa menurut agama Kristen, kepada teman-teman sekalian untuk dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kebaikan Tuhan
yang dimana Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Kami telah selesai melakukan konseling kelompok kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami diskusikan ini boleh bermanfaat bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang mungkin nantinya yang menjadi relawan akan boleh dapat menggunakan konseling kelompok ini untuk meringankan trauma yang dialami para korban bencana alam. Berkati kami, studi kami, perkuliahan kami, dan orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau selalu melindungi dan melimpahkan rezeki daripada Engkau. Kami adalah orang berdosa, kiranya Engkau hapuskan segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Amin. Baik, terima